Film yang diangkat dari kisah nyata ini berlatar pada tahun 1940 atau tepatnya awal Perang Dunia Kedua. Pada saat itu sekelompok pasukan Jerman terbang di atas pegunungan es Norwegia, namun tanpa diduga mereka ditembak yang membuat pesawat mereka terjatuh. Atas kejadian ini, seorang di antara mereka pun meninggal dan satu orang prajurit muda bernama Joseph terluka di bagian lengannya. Sang pemimpin yang bernama Letnan Horst mencoba mencari tempat perlindungan. Namun, ia malah jatuh ke sebuah lubang. Setelah berhasil keluar dari lubang itu, mereka membakar pesawat agar pesawat itu tak diambil alih oleh musuh. Mereka lalu memulai perjalanan sambil terus melihat kompas, hingga sore harinya mereka membuat lubang dan bermalam di sana. Es ist minus 20 Grad und wir frieren nicht. Keesokan harinya ketiganya keluar dari lubang tersebut sambil membawa sisa perbekalan. Namun perbekalan itu malah terjatuh yang membuat Strang hampir terseret. Karena tidak punya pilihan lain, mereka pun terpaksa membuang perbekalan tersebut dan kembali berjalan di gunung es tanpa perbekalan. Beruntungnya setelah berjalan cukup jauh, ketiganya menemukan sebuah pondok pemburu di tengah salju. Mereka pun memutuskan untuk berlindung di sana sementara waktu. Mereka juga menemukan sisa bahan makanan yang ditinggalkan oleh pemilik pondok. Tapi secara tiba-tiba terdengar suara seseorang dari luar. Rupanya suara itu berasal dari dua orang pasukan Inggris yang bernama Kapten Davenport dan rekannya yang bernama Smith yang pesawatnya juga ditembak jatuh. Pada saat itu Inggris dan Jerman merupakan dua negara musuh. Jika kondisinya tidak memungkinkan, mereka bisa saja menyerang satu sama lain. Agar hal ini tak terjadi, Letnan Horst mengizinkan kedua tentara Inggris itu untuk masuk ke dalam pondok. Karena tentara Jermanlah yang lebih dulu menemukan pondok itu, maka tentara Inggris harus mengikuti aturan Jerman. Tapi tentara Inggris menolak semua aturan itu hingga tentara Jerman pun menodongkan senjata. I'm a British officer and I have no intention of taking orders from you. Mereka pun menjadikan kedua tentara Inggris itu sebagai tawanan. Mereka juga meminta keduanya untuk tidur di bagian ujung pondok yang terlihat sangat tidak nyaman. Horst juga memberikan peraturan agar keduanya tidak melewati garis yang telah dibuat tanpa izin. Dan bukan itu saja, ia juga mengambil korek peninggalan ayah Davenport. Dan saat tentara Jerman itu lengah, Smith mencoba mengambil senjata tentara Jerman. Asking gentlemen, hands on the bed. Sebagai seorang kapten, Davenport tentu saja tak terima diperlakukan seperti itu. Oleh sebab itu, ia meminta Smith untuk terus mengganggu mereka. Dibandingkan dengan yang lainnya, Smith lebih suka mengganggu Joseph yang ia lihat jauh lebih lemah darinya. Meskipun begitu, Letnan Horst tetap memperlakukan tawanannya dengan sangat baik. Ia membagi makanan dengan adil sehingga keduanya tidak merasa diasingkan. Namun saat sedang makan, Smith lagi-lagi mencari masalah dengan Joseph yang membuat keadaan menjadi sangat tegang. Alih-alih mencari jalan keluar, mereka lebih mementingkan meributkan hal-hal tak berguna. Melihat mereka mendebatkan hal-hal kecil, Smith pun muak dan meminta mereka untuk berhenti. Smith juga mengatakan ada baiknya mereka mencari jalan keluar dan kembali pada orang-orang yang mereka cintai. Sontak obrolan pun menjadi serius, mereka mulai menceritakan latar belakang mereka. Smith bercerita tentang kekasihnya yang bernama Sheila yang seharusnya ia temui pekan ini. Sementara Kapten Davenport juga mengatakan kalau ia memiliki seorang wanita. Strang mengatakan kalau ia kabur dan menjadi relawan dan meninggalkan kehidupan mewahnya sebagai anak pengusaha yang memiliki 2.000 karyawan. Sementara Joseph mengatakan kalau ia baru saja kehilangan ibunya. Sedangkan Letnan Horst
memilih untuk tidak menceritakan apapun, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Of course, but then we would have no compass. Davenport. Tidak lama kemudian, mereka pun mulai memikirkan cara untuk keluar dari sana. Letnan Horst meminjam kain sutra milik Davenport, lalu menggesekkannya pada jarum untuk membuat kompas. Your scarf, is it silk? The silk makes the needle magnetic. In the German Luftwaffe. Berkat kompas tersebut, mereka menemukan arah barat dan akan pergi ke sana esok pagi. Keesokan harinya, pasukan dari dua negara berbeda itu nekat melewati badai salju. Namun di perjalanan, Smith tiba-tiba terjatuh dan tertinggal dari anggota lainnya. Dan tidak lama kemudian, Horst baru sadar kalau anggotanya telah tertinggal jauh. Tak ingin meninggalkan mereka, Horst memerintahkan untuk kembali ke pondok. Namun sesampainya di pondok, Joseph marah karena mereka telah memilih untuk mundur. Warum sind wir nicht umgekehrt? Ich habe es so entschieden. Aber alle anderen sind zuzufügen. Di saat yang sama, ternyata bahan makanan mereka telah habis. Karena tidak punya pilihan lain, Horst pun memerintahkan agar mereka memasak lumut untuk sementara waktu. Mereka juga mulai mengambil satu persatu bagian pondok yang dijadikan sebagai bahan bakar. Dan lagi-lagi, saat sedang makan, Smith dan Joseph kembali terlibat keributan. Yang kali ini membuat Horst tak bisa menahan untuk memarahi mereka. Saat Smith buang air besar, tiba-tiba ia melihat sekumpulan rusa kutub. Ia pun segera memanggil tentara Jerman karena merekalah yang memegang senjata. Tapi mereka terlambat karena rusa itu telah menghilang. Saat kembali ke dalam pondok, Smith mengembalikan buku Joseph yang telah ia robek sebagian untuk tisu toilet. Hal ini tentu saja membuat Joseph semakin marah dan tak bisa menahan diri. Bahkan Kapten Davenport menyadari kesalahan anak buahnya dan meminta Smith untuk meminta maaf. Joseph yang sudah tak tahan lagi melihat kelakuan Smith langsung menodongkan senjatanya. I kill you. Ich sagte Waffe runter. Du bist tot. Strong nicht. Weapons on the floor. Tiba-tiba Smith mengambil pistol tersebut yang membuat keadaan menjadi terbalik. Kali ini, Smith dan Kapten Davenport berhasil menjadikan ketiganya sebagai sandera. Seiring berjalannya waktu, keadaan mereka di dalam gubuk semakin memprihatinkan. Cuaca semakin dingin dan luka di tangan Joseph mulai mengalami infeksi. Untuk bertahan hidup, Smith memutuskan untuk berburu rusa kutub karena sebelumnya ia pernah melihat beberapa ekor rusa di sekitar pondok tersebut. Ketika Smith dan Strang sedang berburu, Davenport meminta Horst untuk menyalakan api. Karena tidak punya kayu lagi, Davenport meminta Horst untuk mengambil kayu penyangga pondok. Horst pun memperingatkan Davenport kalau ini sangat berbahaya. Namun Davenport tak mau mendengarkannya dan memintanya untuk tetap melaksanakan perintah. Dan benar saja, saat memotong penyangga pondok, pondok tersebut hampir rubuh. Go on. I told you, spare me your know-it-all remarks. Saat Davenport membantu menopang pondok, Horst tiba-tiba mengambil senjata. Dan kini, Jerman kembali menguasai pondok. Sementara di tempat lain terlihat Smith dan Strang berhasil mendapatkan seekor kelinci. Berkat hal itu, keduanya pun menjadi semakin akrab. Sesaat setelah itu, keduanya pun kembali ke pondok dan melihat dua kaptennya sedang menopang pondok yang hampir roboh. Strang pun segera mengambil meja dan memasang kembali penyangga tersebut. Put the gun down. Tiba-tiba Horst kembali mengeluarkan senjatanya yang membuat ketegangan kembali terjadi. Agar hal ini tak terjadi lagi, mereka sepakat untuk membuang semua senjata dan bekerja sama. Sesaat setelah itu, mereka pun memasak kelinci yang telah ditemukan. You like cooking? I've never tried it before. Actually, she never cooked either. You never helped your mother? Do you smell it? Ketika sedang makan, mereka mencium sesuatu yang aneh
yang rupanya aroma itu berasal dari tangan Joseph yang telah membusuk. Sebelum lukanya menyebar, mereka harus membawa Joseph ke rumah sakit, namun sayangnya mereka tak bisa keluar dari pegunungan es tersebut. Dan tidak ada pilihan lain, Horst pun memutuskan untuk memotong lengannya dengan menggunakan kapak. Semua orang di sana bersiap dengan segala kebutuhan. Tapi tanpa diduga, mereka menemukan bahan makanan dan bir yang tersimpan di bawah lantai pondok. Sebelum mengeksekusi lengan Joseph, mereka menikmati barang temuan itu terlebih dahulu. Can we have a drink now? Trinken Sie auf den Führer. That's it. Setelah itu mereka pun membuat Joseph tak sadarkan diri. Sementara Horst telah bersiap memotong lengannya dengan menggunakan kapak yang telah disterilkan. Dan secara tiba-tiba, Joseph kembali tersadar hingga Horst menyuruh Smith untuk membuatnya kembali pingsan. Geworden? Was machen Sie? Was machen Sie hier? Was denn? Sembari menunggu Joseph sadar, mereka meminta Smith untuk menceritakan bagaimana ia memikat hati pacarnya. Rupanya saat itu, Smith menyanyikan lagu berjudul Over the Rainbow yang membuat Sheila jatuh hati mendengarnya. Horst pun meminta Joseph untuk menyanyikan lagu tersebut, namun ia malah malu-malu dan pergi keluar. Saat di luar, Smith menyanyikan lagu tersebut yang kemudian membuat yang lainnya keluar mendengarnya sambil menatap aurora. Skies are blue, far behind me. Kedua pasukan dari negara musuh itu juga menikmati kehangatan malam layaknya sahabat. Bahkan Horst membakar buku karya Hitler agar mereka tak dipengaruhi oleh isi buku tersebut. Was passiert? Keesokan harinya Joseph terbangun dan melihat salah satu lengannya telah hilang. Agar Joseph tidak panik, Horst pun segera menenangkannya dan berjanji mereka akan keluar dari sana. Horst juga menghibur Joseph dengan mengatakan kalau ia pulang sebagai pahlawan negara. Seperti janjinya, Horst pun mulai memikirkan cara untuk keluar dari sana. Kali ini Smith dan Strang menawarkan diri untuk menjelajahi gunung es dengan menggunakan ski. Mereka akan berkeliling dan mencari jalur tercepat untuk keluar. Sesaat setelah keduanya pergi, Horst pun mulai berterus terang mengenai latar belakangnya pada Davenport. Ia merasa dirinya adalah pasukan yang payah. Ia mengalami kegagalan dalam menjalankan misi, namun pihak Jerman masih memberikannya kesempatan kedua. Bukan hanya sampai di situ saja, istrinya juga meninggalkannya seminggu yang lalu dan berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Sebenarnya Horst tak berniat untuk keluar dari pegunungan es dan ingin menetap di pondok kayu itu. Sementara di tempat lain, Smith dan Strang akhirnya berhasil menemukan jalan keluar. Mereka berencana ke arah selatan. Jikalau mereka menemukan tentara Inggris atau Jerman, mereka harus berpisah agar tak ditangkap. Setelah itu keduanya pun segera kembali ke pondok. Sementara di tempat lain yang berbeda, pihak militer Inggris menyadari hilangnya Kapten Davenport dan anak buahnya. Mereka pun melacak pesawat dan menemukan lokasi terakhir pesawat tersebut. Dan tidak lama kemudian, sekelompok orang ditugaskan untuk mencari keberadaan mereka. Selang beberapa saat kemudian, pasukan Inggris yang ditugaskan sampai di pegunungan es. Mereka juga melihat dua orang yang sedang bermain ski dan salah satu di antaranya adalah pasukan Nazi. Melihat hal tersebut, petugas itu langsung menembak Strang yang membuatnya tewas saat itu juga. Wake up! Don't shoot! I'm British. You're safe. Sesaat setelah itu mereka meminta Smith untuk menunjukkan persembunyiannya selama ini. Sesampainya di sana, Horst terdiam kaku ketika melihat Strang sudah tak bernyawa.
Smith lalu mengambil kalung Strang dan berjanji akan mencari keluarganya saat perang telah usai. Lalu pasukan Inggris pun menahan Horst dan Joseph, kemudian membawanya ke wilayah kekuasaan mereka. Sesampainya di sana, Smith dan Davenport diinterogasi karena dicurigai bekerja sama dengan musuh. Harusnya saat itu Davenport menghabisi musuh mereka. Lalu tidak berselang lama Horst masuk ke sana dan mengembalikan korek api milik Davenport. Do you have his lighter? I took it from him. Sesaat setelah itu, Horst pun meninggalkan tempat tersebut. Setelah Horst pergi, Davenport menjelaskan kalau di pondok itu mereka sama sekali tak punya waktu untuk saling menghabisi. Karena mereka sibuk bertahan hidup dan mencari jalan keluar. A strange coincidence. Why didn't you shoot them? But the way I see it, they will think that you are traitors. Do you listen to me, you twisted, cheese-eating gnome? While you've been sitting on your ass down here waiting for the sun to shine, we've been struggling to survive. In a remote cabin with some Germans. Let's go, Smith. Saat berada di luar, keduanya melihat Horst dan Joseph yang telah dibawa pergi ke kamp penjara tanpa sempat mengucapkan kata perpisahan. Horst pun menghabiskan waktu selama 7 tahun menjadi tawanan di Kanada. Sementara Davenport dan Smith kembali berperang di Trondheim. Namun sayangnya mereka kembali ditembak jatuh. Davenport pun ditangkap dan menghabiskan sisa perang di kamp Jerman. Sementara Smith tewas dalam kejadian tersebut. Sedangkan Joseph menghabiskan sisa perang di kamp penjara di Kanada. Setelah perang berakhir, tepatnya pada tahun 1977, Davenport mengundang Horst ke rumahnya dan mereka bertemu sebagai sahabat. Lalu film pun selesai.